Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video teaser pertama ini saya akan mengajarkan tentang apa sih yang pertama kali banget ya, yang pertama kali banget harus dilakukan atau dipikirkan atau direnungkan kalau Anda mau masuk ke FB Ads untuk toko online lokal Anda gitu. Kenapa saya sampaikan yang bab ini? Karena saya melihat orang melupakan hal-hal krusial ini gitu Pak. Orang lebih mementingkan hal-hal yang bisa dipikirkan nanti, tapi yang hal utamanya malah nggak dipikirin. Makanya ketika saya harus bertugas memberikan video untuk teaser, saya justru malah berpikir, oh nggak usah deh, gue nggak usah ngasih teaser, gue ngasih beneran materi yang kalaupun Anda masuk BTS ini adalah materi pertama yang harus Anda lakukan gitu. Jadi nggak ada teaser-teaseran, jadi beneran video pertama dan tugas pertama kalau Anda jadi masuk. Nah jadi berarti kalau setelah mendengar video ini Anda nggak jadi masuk juga nggak apa-apa, ini bisa jadi Anda jadikan materi yang bisa Anda lakukan sendiri gitu. Jadi masuk nggak masuk terserah Anda. Oke, materi krusial pertama buat orang yang pertama kali baru masuk itu apa sih? Nah sebelum saya jawab saya mau memberikan ibarat ya. Saya Agan Halid senang sekali memberikan penjelasan dengan ibarat. Karena kalau pengetahuan kayaknya agak-agak harus diingat gitu. Tapi kalau ibarat kayak kayak ngena gitu. Oke, saya berikan ibarat. Ini anak SMA baru lulus ya. Anak SMA baru lulus. Lalu dia mau masuk kuliah. Oke, lalu dia mau masuk kuliah, ya kan dia mau masuk kuliah. Mau masuk kuliah nih, mau masuk kuliah. Nah, orang kalau mau masuk kuliah, apa sih yang dipikirin pertama? Yang dipikirin pertama itu kan hal krusial, yaitu kalau lulus mau jadi apa, ya kan? Hal itu kan hal yang paling krusial kan, yang harus dipikirin gitu. Maksudnya mau masuk jurusan mana gitu, karena nanti itu yang menentukan akhirnya mau masuk jurusan di mana gitu kan. Nah ini kan yang krusial, yang paling krusial lah saya bilang. Mau masuk jurusan apa, ya kan? Mau entar ilmunya mau dipakai buat jadi guru kayak, atau mau dikembangin, atau mau dipakai apa enggak, atau beneran mau langsung jadi karyawan, tetap yang dipikirin tuh mau masuk jurusan apa gitu. Mau masuk jurusan biologi, apa kimia, apa mesin, apa komputer, apa hewan, atau segala macam kan. Itu kan jurusan yang mau Anda masukin adalah hal perenungan pertama yang Anda pikirkan, ya kan. Di proses di sini nih, di prosesnya, setelah hal ini menentukan sudah tercentang kan, baru tuh Anda mikirin apa tuh, baru Anda mikirin ngekos di mana, ya kan. Ngekos di mana, ke kuliah naik apa, ya kan. Terus biaya makannya gimana. Nah ini kan hal-hal teknis yang ya penting juga untuk dipikirkan, tapi kan bukan yang harus Anda pertama kali pikirkan begitu Anda lulus jenjang SMA, bukan kan. Begitu Anda lulus jenjang SMA, yang Anda pikirin begitu mau kuliah ya Anda mau masuk jurusan apa. Nah di FB Ads toko online lokal, saya ngelihat banyak orang begitu mau masuk ke toko online lokal, dia malah mikirin hal-hal teknis seperti ntar gue ngiklannya bayarnya pakai apa ya, gue ntar ngiklannya fotonya kayak gimana ya, nyari suppliernya di mana ya.
Atau lebih masuk lebih teknis lagi, ntar gue PPE atau CTW ya. Dan hal-hal teknis lainnya. Seperti si anak tadi jejingkrakan, begitu mau begitu mau masuk kuliah dia malah mikir ngekos di mana, kuliah naik apa, biaya makannya gimana. Itu penting, tapi bukan yang pertama kali harus direnungkan gitu. Nah, jadi apa yang pertama kali direnungkan sih, ya kan? Yang pertama kali udah penting dan itu harus pertama kali direnungkan. Jadi apa, Gan? Nah, ini yang saya mau coba sampaikan karena saya merasa ini adalah yang harusnya pertama kali gitu. Oke, hal itu apa? Hal itu adalah memikirkan siapa audiens Anda. Ntar jadi ada dua nih. Pertama memikirkan siapa audiens Anda atau memikirkan ceruk pasar apa yang mau Anda masukin. Kita mulai dari yang pertama. Memikirkan audiens. Audiens. Audiens itu apa sih? Audiens itu ya orang yang mau Anda pasarkan. Nah, audiens itu adalah sesuatu yang pertama kali Anda pikirkan. Kenapa? Karena nggak bisa tuh satu teknik berhasil di audiens tertentu, terus pas pindah audiens sama, nggak bisa. Itu beda-beda gitu. Contoh simpelnya gini ya. Contoh simpelnya Anda biasa jualan misalkan ke umur 25 sampai 35 misalkan ya. Terus Anda strateginya kayak gitu. Cara ngecasnya kayak gitu. Terus Anda mau jalanin ke yang umur 13 sampai 20. Wait, belum tentu berhasil. Kenapa? Simpelnya aja, 25 sampai 35 kira-kira udah punya rekening. Bahkan udah punya e-banking. Bahkan mungkin udah nyampe yang SMS banking. Tapi anak 13 sampai 20, rekening aja belum boleh daftar ya kan? Kalau nggak salah rekening daftar umur berapa? 18 ya. 18 yang udah minimal punya KTP kan. Rekening belum tentu daftar. Apalagi punya e-banking, apalagi punya SMS banking. Nah, itu contoh satu hal yang membedakan antara rentang umur tertentu dengan audiens rentang umur yang lain. Nah, itu yang harus Anda pikirkan sebenarnya. Karena begitu Anda memilih satu rentang khusus audiens, itu yang bakal Anda kulik, Anda pelajari, Anda apalin behaviornya, kebiasaan mereka. Apa keuntungannya kalau menarget ke mereka, apa kekurangannya kalau menarget mereka, apa halangan-halangan mereka. Bagaimana cara nulis sales page, copywriting, kata-kata untuk mereka. Apakah gue, apakah saya, apakah lo, beda-beda gitu. Jadi pertama kali adalah hal yang paling krusial, penting dan utama dan the first time harus Anda pikirin dan renungkan. Menurut saya dan dari pengalaman beberapa kali mengajar orang, yang akhirnya nggak galau itu yang adalah mereka memikirkan apa audiens mereka, gitu. Nah, audiens jadi apa aja nih, Gan? Oke, saya kasih pilihan audiens. Nih. Tuh. Saya kasih tuh pilihan audiensnya. Anda terserah mau pilih mana. Ada kita 1 2 3 4 5 6 7. Tuh, ada 7 audiens yang bisa Anda pilih, dan ini 7 audiens ini yang mengkategorikan Facebooknya sendiri gitu. Jadi kita tinggal nurut dan tinggal memilih aja. Nah, apakah audiens di antara 7 ini yang terbaik yang mana? Nggak tahu. Yang terbaik adalah Anda benar-benar memahami audiens yang Anda pilih. Apakah bisa kita ngeruk duit dari umur 13 sampai 17? Bisa kalau Anda caranya benar. Apakah bisa yang 18 sampai 24? Bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa Anda jadikan duit kalau Anda cara mainnya benar. Nah, cara main benarnya adalah ya Anda harus benar-benar merenungin, gue misalkan mau masuk di 18 sampai 24. Nah, setelah Anda fix misalkan mau di 18-24, Anda pelajari tuh apa tuh yang behavior 18-24. 18-24 itu berarti kalau orang Indonesia dia lagi di mana? Lagi di SMA-nya kelas berapa? Anda pelajarin gitu. Contoh misalnya ada yang mikir,
55 sampai 64 itu kan udah pensiun kan. Misalkan yang ini, apa mereka punya duit banyak lah, ada susu online buat siapa? Susu online kan buat orang-orang osteoporosis, orang-orang tua. Nah, kalau kalau misalkan hanya berpikir bahwa oh, orang pensiunan gak punya duit, nggak mungkin ada produk-produk yang dipasarin khusus ke audiens ini. Itu jadi setiap audiens di antara 7 ini itu bisa jadi duit. Tinggal Anda mau fokusnya mana, Anda mau pelajari mana gitu. Kayak saya ini mempelajarinya, saya mainnya di dua niche ini, di dua rentang audiens ini. Saya pribadi, saya ngabisin di sini baru pas lagi saya merenungi itu saya mau masuknya di antara dua ini. Dan saya nggak pindah-pindah sampai sekarang, udah 2 tahun main toko online. Dan saya nggak pernah menjelek-jelekan, yang 13 sampai 17 pasti jelek. Enggak, karena saya nggak tahu, saya nggak pernah main, saya nggak mendalami gitu kan, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau dari 25 sampai 34 dan 35 sampai 44 saya ngerti gitu. Nah, jadi tugas pertama Anda ya kan, jadi kita rangkum ya kan. Pertama, tentukan mau pilih apaan sih garis-garis, audiens yang mana. Ada berapa? Ada 7. Tuh 7 di atas. 13 sampai 17, 18 sampai 24 tahun, 25 sampai 34, 35 sampai 44, 45 sampai 54, 55 sampai 64, 65 ke atas. Tuh, Anda pilih salah satu. Pilih salah satu yang mau Anda, oke lah, gue ngambil yang ini, gue pelajari ya kan, dipahami, pokoknya nyampe paham seluk beluk kegiatan tuh orang di Indonesia lagi sedang masa apa segala macem, pahami. Ini kan tentukan ya, yang kedua tadi apa? Pahami. Nah, ini yang saya bilang, langkah pertama sebelum Anda melakukan apalah, mikir website, teknis, pixel, CTW, PPE, foto, supplier, harga, ini dulu. Karena begitu Anda udah menguasain satu rentang umur audiens, Anda sebenarnya bisa ngejual apa aja barang selama masih masuk ke umur tersebut gitu. Jadi jangan berpatokan pada gue mulainya dari barang ini ya bener sih, mungkin ya saya pokoknya nggak mau menyalahkan juga. Cuman menurut saya lebih enak kita mulai dari mana audiens dulu, karena audiens yang mana dulu itu kita bisa mainin berbagai macam barang, yang penting masuk aja ke rentang umur mereka kan gitu. Kenapa harus menyekat bahwa ini orang gue jualinnya, misalnya Anda mulai dari dompet, terus toko Anda harus isinya dompet terus, ya sayang. Masa ntar kalau Anda mau jualan barang lagi beda-beda lagi, sayang gitu kalau menurut saya. Oke, jadi the first test, the first tugas yang paling penting dan utama menurut saya adalah Anda tentukan pilihan audiens yang mana, lalu yang kedua pahami. Oke, itu pilihan pertama. Yang pilihan kedua itu adalah tentukan niche. Niche itu ceruk pasar atau sebuah apa ya, sebuah ruang lingkup khusus lah gitu, atau misalkan mungkin hobi itu kan, hobi menggambar, misalkan hobi mewarnai, itu kan berarti sebuah niche, sebuah ceruk pasar khusus. Ada orang yang suka menggambar, berarti kan bisa jual kuasnya, jual catnya segala macam. Nah menggambar itu disebutnya niche, bahasa Inggrisnya gitu. Bacanya bisa macam-macam, ada niche, ada nice ya. Nah, saya nyebutnya niche aja lah. Niche. Nah jadi setelah pilihannya, Gan, ada nggak pilihan lain selain yang memilih audiens? Ada, yaitu memilih niche. Contoh memilih niche itu misalkan Hello Kitty. Nah, misalkan, Gan, saya mau masuk ke niche Hello Kitty nih, Gan. Oke, berarti Anda fokusnya
mempelajari semua hal tentang yang orang suka tentang Hello Kitty. Nah, berarti barang-barang Anda nanti seputar Hello Kitty. Nah, umurnya berarti bebas, ya kan? Umur dari anak alay, udah gede, udah SMA, lulus SMA, udah kerja, udah punya anak, ya kalau suka Hello Kitty ya suka aja, udah gitu. Jadi di sini adalah di kuncinya tuh di niche-nya. Nah, umurnya di nggak dijadiin permasalahan gitu. Ada lagi misalkan yang suka militari. Oh, militari nih. Tentara-tentaraan. Nah, berarti segala hal yang berhubungan dengan tentara. Apa mungkin bajunya, tasnya, celananya, ya ada kan yang niche-niche tentara kan. Celananya celana kayak siap tempur, kayak di depan tuh tiba-tiba ada bom ledak kayak gitu kan. Celananya kayak gitu. Terus ntar helmnya mungkin corak militer. Terus aksesoris kalung pisau misalnya kayak gitu, kalungnya ada berbentuk pisau segala macam. Nah, itu kan niche militeri kan. Nah, terus ada lagi beberapa lagi niche, misalkan Batman ya kan, Batman. Ada yang suka Batman banget ya kan, apa dibeli kaosnya lah, celananya segala macam. Ada lagi Joker ya kan. Joker berarti segala berhubungan dengan Joker. Nah, yang niche ini berarti nggak terikat dengan umur, ya kan? Umurnya bebas. Yang penting Anda fokusnya adalah mendalami si niche ini. Niche ini apa, barangnya apa, ada apa aja Anda jualin tuh. Berarti toko Anda isinya adalah barang-barang yang berhubungan niche. Nah, dua hal ini yang bisa jadi Anda renungkan pertama kali. Oke, jadi saya berikan dua pilihan. Begitu Anda mau masuk ke toko online lokal yang menggunakan FB Ads, yang pertama kali Anda harus renungkan dan pikirkan dan putuskan dan habiskan waktu mungkin ya seminggu atau sampai sebulan untuk mempelajari adalah ada dua. Satu, Anda mau mempelajari, Anda mau memilih di rentang audiens yang mana, yang ada 7. Lalu Anda pahami, atau Anda mau memasuki, jangan main umur-umur lah, saya maunya main niche. Nah, terserah. Jadi ada dua tuh pilihannya. Dan orang yang memilih jurusan renungan pertama adalah audiens, terus menguasai di 18-24, ya ada yang kaya banyak. Yang penting fokus. Jangan langsung kayak yang berpikir gue pengen ke satu barang ke seluruh umur kan. Ntar Anda puyeng sendiri, beneran deh. Ya kan? Jadi Anda, saran saya ikutin aja dah. Audiens pilih atau pilih niche. Oke, itu video teaser pertama dari kelas Bantai yang sebenarnya jadi tugas pertama juga. Anda masuk ke Bantai itu ntar tugas pertamanya dari saya, dari Army ya ini, menentukan rentang audiens atau memilih niche yang Anda mau masuki. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke teaser kedua. Yang teaser pertama, video ini teaser pertama ini kita stop dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga Anda masuk ya kelas Bantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.